Jadi pada saat sedang break saya sempat ngobrol dengan Bang Roma. Jadi ternyata memang dukungan dari masyarakat pendukung Roma itu besar sekali, maka terjadi yang disebut dengan Roma Effect tersebut menurut Bang Roma tadi ya. Klaim masyarakat seperti itu. Oke. Dan seandainya memang dan mereka pasti tetap mendukung Roma untuk menjadi presiden atau wakil presiden pastinya. Sepertinya. Seandainya kalau dari partai tersebut akhirnya memberikan keputusan bahwa mereka tidak akan meminang Bang Roma, itu apa yang akan Bang Roma lakukan? Apakah pindah ke partai lain dengan dukungan yang Anda bawa atau gimana, Bang? Ya, sejauh kita dibutuhkan untuk membangun bangsa ini, kenapa tidak? Karena statement saya yang pertama bahwa seandainya dukungan ulama habaib yang merupakan representatif umat Islam semakin besar, dan seandainya ada satu partai politik yang siap menjadi kendaraan politik saya sebagai persyaratan konstitusional, maka saya siap dicapreskan tahun 2014. Seperti itu. Jadi partai politik yang mana saja. Jadi tetap akan berjuang untuk hal tersebut ya? Loh ya, artinya di luar atau di dalam PKB, di luar atau di dalam sistem pemerintahan, saya akan tetap berjuang menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar untuk kebahagiaan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Seandainya Bang Roma, kalau seandainya di pemilu kali ini Bang Roma Anda tidak menjadi presiden wakil presiden, apakah nanti di pemilu berikutnya Anda akan terus memperjuangkan hal ini? Saya katakan tadi, di dalam atau di luar sistem, dengan atau tidak bersama PKB, saya akan tetap melaksanakan tugas amar ma'ruf wa nahi munkar, karena ini perintah dari Allah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi memang dengan atau tidak, di luar atau di dalam, saya akan tetap berjuang ya, sampai akhir hayat saya, karena itulah tujuan hidup. Mengabdi kepada Allah, kepada bangsa, negara, dan agama. Jadi terus ya? Tidak pernah berhenti ya? Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Oke. Baik. Yang pasti para pendukung Roma Irama sampai terjadi yang disebut tadi dengan Roma Effect tuh ya. Iya. Itu katanya sejak lama, sejak dulu. Kata beliau ini katanya dulu beliau sempat di blacklist oleh stasiun TV katanya zaman dulu. 11 tahun. 11 tahun di blacklist oleh TV. Di blacklist oleh TV berarti tidak muncul di TV. Tidak boleh muncul. Sementara TV itu satu-satunya dulu. TV itu satu-satunya dulu. 11 tahun nggak boleh muncul di TV gitu. Nah, tapi di blacklist oleh TV yang satu-satunya selama 11 tahun, karya lagu dan film masih tetap laku. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Mestinya tanyanya sama Allah ini. Karena ini anugerah Allah. Berarti pendukungnya besar sekali ya? Alhamdulillah. Kalau sekarang Bang Roma pernah menghitung jumlah pendukung dari Roma Irama sendiri, kan ada tim-timnya nih kalau sekarang nih. Di sini timnya apa aja sih nih? Kayaknya saya lihat ramai banget yang datang ke sini. Kalau menurut William Frederick, pada tahun 82 beliau mengatakan bedanya Mick Jagger dan Roma Irama. Mick Jagger itu punya penggemar dan Roma punya pengikut, itu bedanya. Penggemar dan pengikut. Jadi pengikut Roma menurut William Frederick saat itu 25% dari bangsa ini. Ini asumsi daripada William Frederick. 25% menurut dari bangsa Indonesia. Dari bangsa Indonesia. Makanya ketika di blacklist selama 11 tahun, Anda masih tetap sampai sekarang masih bisa berkarir ya. Alhamdulillah. Oke, itu luar biasa karena begini. Saya tidak melihat beliau dari capresnya dan sebagainya, tapi kalau saya lihat dari di blacklist TV, satu-satunya TV di blacklist 11 tahun gitu ya. Kalau ada artis di blacklist satu TV aja pusing biasanya gitu. Ini satu-satunya lagi TV. Berarti muka dia kagak ada tuh di TV pada saat itu ya. Tapi orang masih bisa ingat Roma Irama tuh seperti apa. Wah, oke, luar biasa. Tapi kalau kita ingin mengenal Roma Irama yang sebenarnya, kan kita harus tahu dulu nih. Mungkin dari Anda semua penggemar Roma Irama tidak pernah tahu Roma Irama tuh seperti apa sih gitu ya. Dulu tuh seperti apa sih. Mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi saya punya info Roma ini bahwa dari kecil tuh sudah punya seni musik di dalam darahnya. Jadi pada saat kecil waktu SD, beliau sering memainkan gendang lewat meja. Jadi ngetuk-ngetuk meja sendiri. Betul itu Bang Omar? Betul. Itu kenapa Bang? Nggak punya gendang atau gimana?
instinktif aja, naluri ya. Jadi memang di sekolah juga saya sering begendang itu ketak atau kecak-kecikitan itu. Tapi SD itu? Dari SD sampai jadi anggota DPR RI. Masih main gendang? Masih main gendang. Jadi, di meja masih, jadi udah anggota DPR tetap tuh mejanya tetap jadi gendang sama beliau ya. Nah, ini seperti apa sih kalau kita lihat, kalau sekarang Anda sudah tahu, mungkin kalau Roma main film sudah pernah lihat, di TV masih diputar, tapi kalau SD-nya seperti apa? Saya punya bintang tamu. Nah, ya mungkin Bang Roma nggak tahu nih masih ingat apa enggak nih Bang. Ini adalah sahabat Bang Roma waktu SD. Oh ya? Nah, itu dia. Kita undang sahabat Bang Roma waktu SD. Beliau masih ingat apa tidak? Kalau beliau nggak ingat nggak apa-apa. Kita cari tahu aja tentang Roma Irama pada saat kecil seperti apa. Oke, silakan. Saya nggak perkenalkan, Anda tebak sendiri. Mana? Ini biasanya kita memberikan kejutan-kejutan. Nah, ini susah banget nyari temen SD-nya tuh susah banget. Oke, mungkin bisa saya bantu nih. Oh, Eva Wani, Masya Allah. Apa kabar, Ibu? Ini teman sekelas SD saya. Teman sekelas SD? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, saya satu kelas. Masya Allah. Demi Namanya Eva Wani, beliau adalah putri dari Pujangga Hairil Anwar. Apa kabar? Saya biasanya nggak salaman sama perempuan. Tapi kali ini saya salaman. Apa kabar? Nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh. Berarti perempuan yang satu ini spesial banget buat Bang Roma Irama ya. Silakan Ibu. Mungkin di sini Bu biar ada senderannya juga. Silakan. Nah, jadi saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. dari kelas 1 sampai kelas 6? Sampai SMP juga. Oh, SMP juga ya? Kan sama Pernami SMP 3. Ini benar-benar dari SD sampai SMP. Oh, sampai SMP. Jadi Bang Roma ingetnya SD sampai kelas 6, SMP-nya udah dilupakan ya, nggak apa-apa ya. Nah, Tanpa SMP langsung SMA. tanpa SMP langsung SMA beliau. Nah, tapi di sini saya justru mau bongkar tentang Roma Iramanya nih. Kaki aku. Oh, patah. Iya. Oh, lagi pengobatan tapi di sekarang. rumah makan. Di Jatuh. WC-nya. Tapi lagi pengobatan sekarang ya. Oke, Iya. baik. Saya mau tanya tentang Haji Roma Irama. Katanya pada saat dari SD itu sudah sering disuruh nyanyi dangdut, bener? Iya. SD? Iya. Masa anak SD disuruh nyanyi dangdut? Iya, nyanyinya dangdut Aiga. Ya, Mak? Iya. Aiga tuh Oh, kalau udah- manggilnya tuh ya mak gitu ya. Ya, Bang Oma. Ya. Kayaknya yang berani manggil ya mak cuman dia doang. Ya, mesti Bang Haji. Ya, Nah, lupa. Jadi nyanyi dangdut dari kecil. Iya. Itu disuruh apa gimana? Enggak, emang kita waktu SD kan ke depan satu-satu disuruh nyanyi. Nah, Bang Haji nyanyi ke depan. Terus kan suaranya udah enak dari kecil. Terus kita semuanya lagi gitu. Bener. Terus nyanyi lagi apa tuh? Saya lupa lagi Aiga, terus yang kudaku lari kencang ya. Kudaku lari kencang. Kan ada Aiga, kudaku lari kencang. Oke, nah terus Ya. berarti dari kecil udah punya darah seni ya? Iya. Itu suka Iya. gendang-gendangin pakai meja. Iseng nggak kalau waktu kecil dulu? Baik sih. Baik. Cuman kan kecil dulu. Oh, dulu kecil? Putih. Putih. Maksud Anda sekarang besar dan hitam gitu atau gimana? Dulu kecil dan putih. Kalau olahraga tuh gesit banget. Oh, gesit Main banget. kasti, main ini. Ya. Ganteng nggak? Kecil dulu belum kenal ganteng. Anak kecil sekarang udah kenal kali. Oh, waktu SMP sekelas juga? Kita nggak sekelasnya. Sekelas nggak ya, lupa deh. Banyak. Sekelas sama Purnami ya. Purnami ya. Kalau waktu kecil dulu, waktu SMP gitu, banyak nggak kalau perempuan-perempuan yang suka sama Bang Roma waktu kecil di sekolah gitu? Fansnya Suka banyak? minta jajanin kali ya. Oke. Di depan itu ada es tape.
sama bakso. Jadi kalau kita bel istirahat ya, kita suka nyerbu es tape itu di depan. Oh, makan es tape. Makan es tape. Masih inget tuh waktu SD. Nah, tapi ada yang menarik, saya dengar-dengar kalau manggil Eva gitu pakai nada waktu kecil, benar? Iya. Masa dari kecil udah pakai nada manggil? Enggak, bukan kecil. Waktu itu ada teman saya, kita ada pengajian di sana, terus manggilnya apa dong, Bang Roma, ada di pojok sana. Terus manggil saya, ingat nggak manggil Eva? Caela, saya bilang, Caela, Roma manggil aja berdangdut, saya bilang. Iya, iya. Itu kan Ini dulu cantik banget Mbak Eva loh. Ya, Maaf, sekarang Bang. udah nggak Masih sekarang, cantik, kan? Sekarang gimana? Masih Oh, cantik. masih cantik. udah kayak horden, ada rempel, ada ploy. Tapi tadi menarik nih, Bang Roma bilang, saya biasanya nggak pernah sama wanita, tapi ini saya nggak. Itu kenapa tuh? Ya karena akrab ya. Iya, sudah sejak bayangin SD SMP nggak ketemu kan, luar biasa. Luar biasa. Terakhir kali ketemu kapan, Mbak? Sebetulnya sih 2 bulan yang lalu saya beranjang sana ke rumahnya Bang Oma. Sama teman saya ada Burnami gitu. Tapi Bang Oma ini bukan muji nih ya, maaf, bukan baik. Padahal di situ ada dari Indosiar, ada dari banyak ini. Dan waktu itu Bang Omanya lagi istirahat. Kita tunggu keluar, terus kitalah yang diterima duluan. Terus ngobrol sedikit, berfoto-foto di belakang backgroundnya yang Satria bergitar. Ya, ya. Ada masih di hati Jadi saya. intinya tetap mementingkan teman-teman yang lama dulu ya? Iya, iya. Tetap mementingkan teman-teman yang lama dulu. Oke, baik. Jadi memang ternyata masa kecilnya seperti itu, tapi masih banyak nih masa kecil yang bisa kita bahas selain satu ini. Sekarang kita dengarkan dulu, ini ada perform dari Rhoma Irama. Bapak duduk aja di sini. Kita masih lanjut. Silakan Bang Rhoma. Ini luar biasa ya, kan susah loh ngorek kecilnya Bang Rhoma itu seperti apa ya, Mak? Lupa. Kita dengarkan nih, lagunya langsung. Silakan Bang Rhoma. DG kan? Oke, sebuah lagu Rumah Masa Depan. Dari kecil sehingga dewasa, deras keringat memeras tenaga. Pagi hari sekolah karena harus belajar, malam hari di rumah masih harus belajar. Juga biaya besar dikorbankan demi mencapai rumah masa depan. Depan cuma rumah dan sedan, oh sangat menyedihkan karena semua pasti ditinggalkan. Masa depan sejati akhirat
akhirat yang hakiki. Tak percuma biaya, tak percuma tenaga, kalau akhirnya bahagia abadi. Capailah dengan yang Tuhan berikan, negeri akhirat rumah masa depan. Namun jangan kau lupa nasib